Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Ari Magi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk soal kompetensi perencana ahli, di mana soal ini mungkin kawan-kawan bisa persiapkan untuk menghadapi seleksi ASN P3K tenaga teknis tahun 2023 ini untuk pelaksanaan tesnya. Kalau formasinya ini formasi tahun 2022. Dan berdasarkan informasi yang beredar bahwa pada tanggal ini dari kemarin ini tanggal 18 sampai 22 ini kita diharuskan untuk menentukan titik lokasi untuk ujian kita melakukan CATBKN-nya gitu ya. Dan ini merupakan salah satu request dari salah seorang sahabat kita, dari Mbak Yusriana Adnan. Halo Mbak Yusri, P3K tenaga teknis jabatan fungsional perencana dong Bang, insya Allah. Nah ini akhirnya akibat kesempatan untuk berbagi dan memenuhi permintaan salah seorang sahabat kita Mbak Yusri nih. Mudah-mudahan apa yang memberikan apa yang masih sampaikan bisa bermanfaat untuk Mbak pada khususnya dan untuk yang lainnya pada umumnya gitu kan ya. Makasih Kak, infokan kalau sudah ada part 2 di pembahasan soal tenaga teknis peralatan komputer, insya Allah nanti ya kalau ada part 2-nya maka akan segera update, mungkin setelah ini gitu kalau memungkinkan gitu ya. Dan rekan-rekan yang lain untuk yang ingin dibuatkan soal kompetensi teknis jabatan apapun itu, silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau ada waktu mungkin kan insya Allah nanti bahas satu persatu. Baik, untuk musik untuk langsung ketik kopi gitu. Di sini sudah sajikan semua masalah, namun apapun masalahnya berbeda butuh seseru gitu ya. Selalu harus bersalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar ada aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecabarung ya. Saat ini telah dikenal konsepsi mengenai pengembangan komunitas, community development. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar mengenai community development adalah bla bla bla. A. Pengembangan komunitas hanya bisa dilakukan pada ruang lingkup pedesaan. B. Community development diimplementasikan hanya melalui CSR, Corporate Social Responsibility. C. Pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. D. Hanya bisa dilakukan pada masyarakat dengan mayoritas generasi milenial. C. Tidak bisa dilakukan tanpa suntikan anggaran dari pemerintah. Kalau kalian nggak tahu soal kayak gini, maka kalian cari kalimat negatif kayak ini ya. Yang A nih, hanya bisanya ya. Ini negatif nih kayaknya. Ini kayak memungkinkan tidak ya. Terus yang B, community development diperlukan hanya melalui, ini juga wrong kemungkinannya. Sementara untuk C, ini pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini kalimat positif semua. Bisa jadi ini ya. Hanya bisa, ini depan udah kalimat negatifnya. Tidak bisa, dan dia udah pesimis ini. Coba cek benar ke jawabannya. Iya betul, ternyata jawaban yang melipat yang C ya. Jawabannya adalah pengembangan komunitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Begitu kan kawan? Reset. Hidup, isi mantap. Kalau mantap next, sana bercu. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun masalahnya menuju butuh seseru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecorong ya. Adanya perbedaan yang terjadi di masyarakat mulai dari tingkat ekonomi, sosial dan lainnya menyebabkan adanya timpangan sosial di masyarakat. Berikut yang merupakan kondisi yang menggambarkan ketimpangan sosial adalah bla bla bla. A. Bapak Budi mengajar sebagai guru di sekolah negeri dan Bapak Yanto mengajar sebagai guru di sekolah swasta. Itu bukan ya. B. Ayah Dina bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih menganggur. C. Si Ayu memiliki dialek Jawa dalam bercengkerama sehari sedangkan Dani memiliki dialek khas Papua dari tempat kelahirannya. D. Meskipun Ibu Nina dan Ibu Seto memiliki profesi yang berbeda namun rata-rata penghasilan mereka tidak berbeda jauh. E. Meskipun Pak Ari seorang komisaris dan Pak Andi pedagang, pelayanan publik di keluarga A tetap sama, yaitu layanan diberikan berdasarkan nomor antrian gitu. Yang B ya kawan ya. Ayah Dina bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih nganggur. Itu adalah kondisi menggambarkan ketimpangan sosial kawan-kawan ya. Jadi jawaban betul yang B. Begitu kan Azid? Idap, isi mantap. Kalau ini mengenai dialek bahasa Jawa dan bahasa Papua, ini bukan ya. Namun ini berbeda, penghasilan sama, memiliki profesi yang berbeda namun rata-rata penghasilan mereka tidak berbeda jauh. Ini bukan ya. Meskipun Pak Aris seorang komisaris dan Pak Andi pedagang, aja lah, bukan ini.
Ya ini, Ayadina bekerja di arsitek di sebuah perusahaan multinasional sedangkan tetangganya masih menganggur. Itu dia ketimpangan sosial itu ya, perbedaan terjadi di masyarakat mulai dari tingkat ekonomi, sosial dan lainnya. Oke, next number 3. Di sini sudah segini semua masalah, namun apa besarnya beda-beda. Butuh seru gitu. Selalu hidup masalah cuma by peace a solution. Berapa? Iya betul. Best-best sih gitu kan ya. Oke, number 3. Sebagai negara yang besar, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Perbedaan tersebut kemudian mengakibatkan adanya akulturasi budaya. Berikut yang merupakan pernyataan yang benar mengenai akulturasi budaya adalah bla bla bla. A. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu tetapi tidak diterima masyarakat. B. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu hingga menghilangkan ciri dari masing-masing budaya. Ya, gitu ya, budaya aja ini. Budaya ini maksudnya sering salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Mengaki, berarti salah. Mengaki gitu ya. Dua kebudayaan berbeda menjadi satu tetapi tidak menghilangkan ciri dari masing-masing budaya. D. Penggabungan budaya berdasarkan pengikut dari wilayah sekitar yang terdekat. E. Penggabungan seluruh budaya yang ada di Indonesia. Oke, cek. Oke, jawaban yang pertama adalah C ya kawan ya. Pernyataan yang benar mengenai akulturasi budaya adalah dua kebudayaan berbeda menjadi satu. Akulturasi itu ya penggabungan kan ya. Tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri dari masing-masing budaya. Di jawaban yang pertama yang C. Begitu kan? Understand? Tidak, mantap. Kalau mantap, next number 4. Status sosial yang didapatkan seorang karena hasil usahanya sendiri disebut A. Ascribe status. B. Assign status. B. C. Achievement status. D. Social role. E. Intersected social structure. Gitu. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya, achieve status ya, achieved status gitu ya kawan-kawan ya. Jadi status saya yang didapatkan seorang karena hasil usahanya sendiri itu adalah achieve status. Jadi jawaban yang tepat yang C. Jadi wrong. Nah, artinya mantap. Kalau mantap, next number 5. Contoh stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya adalah bla bla bla. A. Kekuasaan. B. Tingkat ekonomi. C. Tingkat pendidikan. E. D. Kepekatan. E. Tingkat usia. Yang mana nih? Iya betul adalah. Jadi contoh stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya adalah tingkat usia. Jadi ini wrong. Jawaban berarti yang E. Begitu kan, Understand? Hidup. Isi mantap. Kalau mantap, next number 6. Seorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari A. Peranan sosial. B. Status sosial. C. Konflik sosial. D. Hubungan sosial. E. Pola sosial. Status sosial ya, bukan status palsu ini. Wrong. Jadi status sosial itu nanti akan menyebabkan seseorang mempunyai pengaruh tertentu dalam masyarakat sehingga dihormati akibat kedudukannya dalam masyarakat tersebut. Ya, jadi coba lihat yang B. Begitu kan, Azid? Hidup. Isi mantap. Kalau untuk next number 7. Stratifikasi sosial dikatakan bersifat terbuka apabila bla bla bla. A. Sering terjadi perubahan status dan peranan. B. Lapisan masyarakat bawah diberikan pendidikan. C. Selalu terjadi perubahan kriteria penilaian. D. Ada kesempatan untuk berpindah ke lapisan lainnya. E. Diperbolehkan adanya golongan yang memisahkan diri. Yang mana nih? Jadi stratifikasi sosial itu dikatakan bersifat terbuka apabila ada kesempatan untuk berpindah ke lapisan lainnya. Yang ini. Jadi yang ini wrong. Jadi jawaban itu yang adik. Begitu kan, Arsid? Hidup. Mantap. Kalau mantap, next number 8. Faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya integrasi sosial antara lain bla bla bla. A. Fanatisme yang berlebihan. B. Persaingan sehat. C. Konsensus nasional. D. Perbedaan ide atau gagasan. E. Perbedaan jenis kelamin. Jawaban yang betul adalah yang A, kawan-kawan ya. Fanatisme yang berlebihan. Jadi wrong ya. Ya, faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya integrasi sosial antara lain adalah fanatisme yang berlebihan. Gitu kan. That's it. Hidup. Isi mantap. Kalau mantap, next number 9. Dampak pengeboran air tanah dekat pantai yaitu kecuali awas. A. Air tanah menjadi makin turun. B. Air asin masuk tanah dan bercampur. C. Amblesnya permukaan air tanah. D. Air tanah makin melimpah. E. Air asin bertambah sedikit. D ya. Dampak pengeboran air tanah dekat pantai yaitu air yang kecuali kan, yang saya kan kecuali, hati-hati nih. Air tanah makin melimpah. Ini wrong. Yang betul itu adalah air tanah menjadi makin turun, air asin masuk tanah bercampur, amblesnya permukaan air tanah, air asin bertambah sedikit. Itu kalau adanya pengeboran air tanah dekat pantai. Jadi karena ditanyakan yang kecuali, maka jawaban yang adik. Begitu kan, Adisen? Hidup. Mantap. Kalau next.
Di sini sudah sekian sebuah masalah. Oh, lupa lagi ya. Ya, apapun masalahnya biru jauh. Ati butuh susru gitu ya. Selalu happy masalah gini semuanya sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini Cibarung ya. Dengan dibangunnya bendungan-bendungan atau waduk di bagian hulu sungai, maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi dan pada musim kemarau air tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian dan lainnya. Tidak hanya berfungsi seperti yang telah disebutkan di atas, waduk juga memiliki fungsi sosial ekonomi yaitu bla bla bla. A. Sebagai tempat berenang, B sebagai tempat melihara ikan, C sebagai tempat berkerumun, D sebagai objek pariwisata, E sebagai objek pajak pemerintah daerah. Jadi jawaban yang tepat adalah objek pariwisata ya. Waduk juga memiliki fungsi sosial ekonomi. Jadi kalau waduk sebagai fungsi ekonomi itu adalah bukan tempat berenang, ya. Apalagi memelihara ikan ya, sebagai tempat berkerumun bukan ya. Jadi objek pariwisata ya, bisa dijadikan objek pariwisata, objek pajak pemerintah burokan ya. Jadi jawaban yang tepat yang D. Begitu kan? Azid. Tidak bilang sebentar. Dan kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASNP 3K ini, yang berdasarkan informasi bahwa pelaksanaannya akan dilangsungkan pada bulan Maret 2023 ini. Berarti kita tinggal menghitung hari kawan-kawan ya. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk memperbanyak baca. Usahanya kita maksimalkan, doanya juga kita maksimalkan. Apalah artinya usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa itu harus seimbangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan aja. Dan untuk kawan-kawan yang dibuatkan sekali lagi ya, mari sampaikan untuk kawan-kawan yang dibuatkan soal kompetensi teknis jabatan fungsional apapun itu, silakan tinggalkan pertanyaan kawan-kawan. Apakah arsiparis, apakah dosen tenaga penjuru agama Islam, kehutanan dan lain sebagainya, penjuru KB misalkan ya, dan lain sebagainya. Silakan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Kalau waktu mungkin kan nanti akan bahas satu persatu. Oke, thank you for listening.